Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan ngebahas berbagai pertanyaan kamu tentang cara menentukan pilihan prodi kedua di SBMPTN 2020. Bagaimana jika pilihan kedua kamu itu adalah PTN yang juga favorit? Kita juga akan ngebahas sebaiknya di SBMPTN kali ini kita memilih satu PTN saja atau lebih baik kita dua PTN. Termasuk juga bagaimana peluangnya. Sebelumnya kita kemarin sudah membicarakan mengenai berbagai video tentang kisi-kisi UTBK 2020, prediksinya apa aja, itu bisa kamu pelajari ya. Kemudian kita juga membicarakan mengenai prioritas-prioritas subtes dalam UTBK agar pilihan prodi kita itu relevan. Ada juga gimana cara memilih prodi SBMPTN 2020 tanpa kita tahu berapakah nilai UTBK kita. Terus di episode yang terakhir kemarin kita juga sudah membicarakan mengenai cara mengurutkan pilihan prodi di SBMPTN 2020 dengan data-data yang kita miliki saat tahun 2019. Jadi apabila kamu belum nonton video-video itu, kamu tonton dulu video tersebut, kemudian kamu lanjut ke sini untuk menonton video ini karena ini adalah lanjutannya. Oke, mari kita coba langsung mulai saja. Kita akan mencoba untuk menjawab gimana bila pilihan prodi kita yang kedua adalah dari PTN yang juga favorit. Kita lihat dulu nilai dari kakak kelas kamu ini. Waktu itu penalaran umumnya untuk yang TPS itu adalah ranking 1 ya dalam perolehan nilai dibanding dengan subtes yang lain. Pengetahuan kuantitatif dia itu urutan keempat, pengetahuan dan pemahaman umum itu peringkat 3, kemudian bacaan dan menulis itu adalah urutan kedua. Jadi tertinggi kedua adalah penalaran umum dan bacaan menulis. Untuk yang TKA, waktu itu ada TKA-nya, sainteknya urutan 4, fisika urutan 2, kemudian kimia urutan pertama, kemudian biologinya adalah urutan ketiga. Berarti karakteristik dia untuk yang TKA adalah kimia dan fisika, sementara yang TPS-nya adalah penalaran umum dan bacaan menulis. Nilai rataan dia waktu itu adalah 635. Kemudian pilihan pertama dia apa? Teknik Geologi Undip. Mari kita review. Daya tampungnya 2019 kala itu 70 kursi ya, kemudian peminat 2018 758. Keketatannya 9,23%. Kalau untuk daya tampung 2020 itu 56 kursi ya. Peminat di 2019 itu 699. Ada penurunan kursi, kemudian juga ada penurunan peminat. Keketatannya 8,01%. Kemudian nilai rataannya berkisar di angka 630-an. Jadi kalau kamu pengen aman masuk ke Undip Teknik Geologi, nilai kamu sebaiknya lebih dari 630. Gimana caranya? Ya tentunya dengan mengikuti berbagai tryout untuk menganalisa kira-kira nanti kamu saat tryout itu apakah nilainya sudah melebihi ini atau kurang dari itu. Nah, yang menarik ini adalah pilihan kedua dia. Teknik Geofisika Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya adalah salah satu PTN favorit yang ada di Indonesia. Daya tampung 2019 36, peminatnya waktu 2018 adalah 727. Keketatannya 5,36%. Kemudian daya tampung 2020 ini 36, peminat 2019 ini turun drastis ya menjadi 317 saja. Keketatannya 11,35%. Nilai rataannya di kisaran 610-an. Kakak kelas kamu ini lolos di pilihan kedua, yaitu Teknik Geofisika Universitas Brawijaya.
Jadi sebenarnya memilih prodi di PTN favorit untuk pilihan kedua itu sah-sah saja, tapi yang perlu kamu cermati termasuk juga dari video sebelumnya, peminatnya itu menjadi perhatian khusus ya bagi kita yang akan memilih pilihan kedua dari PTN-PTN yang favorit. Upayakan peminatnya itu tidak terlampau besar, persaingannya juga tidak terlampau ketat. Ini pengalaman 2019 yang bisa kamu gunakan. Untuk pilihan pertama kamu bisa memilih seketat apapun, tapi pilihan kedua pilihlah yang tidak terlalu ketat. Nah, sekarang gimana? Sebaiknya kita pilih satu PTN atau dua PTN. Tahapan mengikuti SBMPTN adalah sebagai berikut. Kita akan capture poin C, memilih PTN dan program studi dengan ketentuan bahwa pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam satu PTN maupun 2 PTN. Kalimat ini sangat menjelaskan bahwa kita bisa memilih satu PTN saja atau 2 PTN. Bila satu PTN maka langsung 2 prodi, bila 2 PTN maka masing-masing PTN itu satu prodi. Dengan kata lain, kita memilih satu PTN atau 2 PTN itu sama saja dan diperbolehkan. Kita akan menuju ke sini dulu ya, sebelum kita menuju ke peluangnya. Untuk SBMPTN ini, peserta diberi kesempatan untuk memilih lebih dari satu PTN lintas wilayah. Jadi dalam SBMPTN kita lebih bebas dalam memilih PTN dimanapun kita menginginkannya. Karena yang menjadi dasar kita diterima atau tidak adalah seberapa besar nilai UTBK yang kita miliki. Nah, sekarang poin krusialnya adalah yang ini ya. Coba ini, di dalam SNMPTN, poin B tentang jumlah pilihan PTN dan program studi SNMPTN, urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Kemudian di dalam SBMPTN, urutan dalam pilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Artinya dalam hal ini, prinsip seleksinya juga sama, menyatakan prioritas pilihan. Mari kita maknai apa yang dimaksud dengan menyatakan prioritas pilihan. Kita bisa memandang ini dalam 2 sudut pandang ya, yaitu sudut pandang kamu sebagai peserta dan sudut pandang panitia. Mengapa memberi pernyataan seperti ini? Bila dari sudut pandang peserta, menyatakan prioritas pilihan dapat kita maknai bahwa kita bisa memilih di pilihan pertama adalah pilihan yang paling kita favoritkan atau paling kita tuju atau paling kita targetkan yang pertama. Kemudian pilihan kedua adalah plan kedua kita. Jadi di pilihan satu adalah pilihan yang memang menjadi keinginan kita dan tujuan kita. Nah, bagaimana kita memaknai dari sudut pandang panitia? Kita bisa mendapati itu pada seleksi yang dilakukan atau prinsip seleksi yang bisa menjelaskan prioritas pilihan tuh maksudnya kayak gimana. Kita lihat ya, siswa pendaftar diseleksi di PTN pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan program studi. Ini kita bisa maknai sebagai prioritas pilihan dari sudut pandang panitia. Nah, B kemudian menjelaskan siswa pendaftar yang memilih program studi di 2 PTN jika tidak lulus di PTN pilihan pertama, siswa pendaftar akan diikutsertakan seleksi di PTN pilihan kedua berdasarkan ketersediaan daya tampung. Jadi bisa kita maknai yang bermakna prioritas pilihan menurut panitia itu adalah seperti 2 poin ini. Terus terang, ini adalah ketentuan yang ada di dalam SNMPTN secara eksplisit, tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit di SBMPTN. Namun kalau kita lihat dari benang merahnya, dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, saya pikir ini bisa menjelaskan arti atau makna dari prioritas pilihan itu. Nah, berdasarkan data tahun kemarin juga, pengalaman kami ketika kami menganalisa, kami menjelaskan bahwa 73% yang kami analisa itu lulus di pilihan pertama dan 27 sisanya itu lulus di pilihan kedua. Artinya yang lulus di pilihan pertama itu lebih banyak daripada pilihan kedua. Nah, yang berikutnya,
kita lihat prioritas subtes itu penting untuk menjaga peluang kamu ya. Jadi misalkan kamu ingin ambil geologi atau geofisika, kamu bisa menggunakan urutan penalaran umum, kemudian bacaan dan menulis menjadi prioritas belajar kamu tanpa mengabaikan yang lain. Artinya nilai kamu harus benar-benar tinggi ya. Kita juga bisa memberi treatment pada pilihan kita, di mana pilihan kedua dari video yang kemarin kita tidak mendapati pilihan kedua itu lolos apabila peminatnya lebih dari 1000. Sekali lagi, ini basicnya adalah pengalaman. Jadi apabila kamu ingin memilih prodi di pilihan kedua, baik favorit maupun tidak favorit PTN-nya, kamu bisa memperhatikan besarnya peminat. Usahakan di pilihan kedua tidak lebih dari 1000 peminat, atau harus lebih kecil dari 1000 peminat, bisa 800 ke bawah atau 700 seperti ini. Itulah video yang bisa saya sampaikan. Semoga kamu lebih baik lagi dan terus menjaga peluang kamu lolos di SBMPTN dengan berstrategi secara baik dan benar. Semoga kamu lolos di SBMPTN 2020. Apabila kita butuh diskusi yang membangun untuk melengkapi isi konten dari video ini, kami persilahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Apabila ada 1 atau 2 pertanyaan, sampaikan juga di kolom komentar. Kita akan bahas di episode berikutnya, atau kita akan bikinkan video seperti ini lagi. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.